Karena memang beliau ini A, B, B. Dan beliau memang berlaku adil, luar biasa. Sebab itu terkenal betul beliau ini. Kalau sekarang ini dibuat satu urutan para pemimpin yang adil, Umar itu masuk sedunia. Karena karakteristik kepemimpinannya yang luar biasa. Mungkin hanya dialah yang kita dengar memikul goni di malam hari, melakukan siskamling. Kalau sekarang banyak pemimpin yang mencoba juga mencontohnya, tapi beda. Dulu kan ada ketika zaman-zaman politik kita sedang hangat, ada yang mengidentikannya orang-orang tertentu, oh ini macam Umar. Beda ibu bapak. Umar tak bawa kamera. Kalau sekarang bawa kamera sekaligus dipiralkan. Kalau di situ Umar, bahkan yang datang pun tidak tahu kalau itu Umar. Tapi beliau sudah punya kebiasaan begitu. Apa sebab? Ada rasa tanggung jawabnya. Kalau aku terlalu lalai di dalam memimpin ini, maka aku akan dituntut. Itu sebabnya dia keluar malam, melihat kondisi masyarakatnya seperti apa. Dan sama-sama kita tahu, dia melihat, mendengar di satu rumah ada bayi, anak yang sedang menangis. Lalu kemudian diintip, rupanya ada ibu yang masak di dalam. Anaknya bilang lapar, ibunya masih sedang memasak. Lalu kemudian Umar menemui ibunya. Apa yang engkau masak? Dari tadi kok enggak matang-matang begitu. Rupanya batu yang dimasaknya. Mana mungkin batu itu masak? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma alimna ma jahilna wa dzakirna ma nasina waftah alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah, ya Tuhan kami, ajarkanlah kepada kami apa yang tidak kami ketahui, dan ingatkanlah kami apa yang kami lupa, serta bukakanlah kepada kami pintu rahmat-Mu, wahai yang maha pengasih lagi maha penyayang. Amin, amin ya rabbal alamin. Puji syukur kita sampaikan kepada Allah Ta'ala yang senantiasa melimpahkan rahmatnya dan nikmatnya serta kesehatannya kepada kita, hingga kita dapat hadir subuh ini menunaikan salat subuh berjamaah dan kita lanjutkan dengan pengajian. Mudah-mudahan waktu yang singkat ini dapat kita manfaatkan dengan baik. Salawat dan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Jemaah sekalian, kita lanjutkan kajian yang kitab Akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, yang merupakan kumpulan-kumpulan hadis Imam Tirmidzi yang kemudian dikelompokkan dalam kelompok hadis-hadis yang sesuai dengan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Sifat golongan orang yang keluar dari barisan kaum muslimin. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi berbunyi, yakhruju fi akhiri az-zaman qaumun, akan keluar pada akhir zaman nanti satu kaum, ahdathul asnan, orangnya sangat muda-muda. Artinya kalau muda dalam bahasa kita mungkin usia-usia di atas remaja. Kalau remaja itu 15 tahun. Tapi kalau muda itu 30 tahun, 40 tahun ke bawah, itu masih dikelompokkan muda. Nah, kita yang hadir ini sudah masuk golongan orang-orang senior, karena sudah rata-rata berusia 50 tahun, 60 tahun ke atas. Nanti di satu masa, kata Nabi, akan datang satu kaum ahdathul asnan, usianya muda-muda, sufaha al-ahlam,
mereka kurang matang cara berfikirnya. Kalau di dalam Al-Quran kita jumpa kata sufaha, itu sering diartikan dengan bodoh. Wala tu'tus sufaha'a amwalakumul lati ja'alallahu lakum qiyama. Jangan kamu berikan hartamu kepada sufaha. Sufaha itu di situ orang yang belum cekap di dalam mengelola uang. Kalau ada anak yatim kita pegang dan hartanya juga kita pelihara, tak boleh kita memberikan kepada anak yatim itu hartanya sampai dia cekap mengelola keuangan. Kalau dia membelanjakannya sembarangan, itu belum cekap. Cekap ini ukurannya bukan bisa membeli, tapi bisa mengelola dengan baik. Itu kalau belum bisa mengelola dengan baik disebut dengan sufaha. Nah, dalam hadis ini Nabi sebut kelak di akhir zaman akan datanglah anak-anak muda sufaha al-ahlam, mereka belum matang cara berfikirnya. Orang yang belum matang cara berfikir ini biasanya emosional, kurang pertimbangan, dan tidak terlalu sensitif dengan keadaan-keadaan yang mesti diperhatikan di sekelilingnya. Saya dulu berpikir bahwa menjadi pengurus masjid itu mudah, ibu bapak. Ternyata menjadi pengurus masjid itu memang mesti matang. Tak bisa tak matang. Maka waktu saya diangkat menjadi pengurus masjid, saya cuma bisa bertahan 2 bulan. Setelah itu mundur. Apa sebab? Saya dianggap kurang matang. Padahal menurut masyarakat yang ada di sekitar saya, karena nggak ada ustadz lain kecuali sayalah yang paling cocok waktu itu. Tapi begitu diangkat, ada kebijakan yang saya buat, menurut masyarakat nggak seharusnya begitu. Lalu muncullah gerakan-gerakan tertentu ingin membuat panitia-panitia tertentu satu lagi. Saya melihat, oh ini kondisinya tak bagus, tak boleh saya masuk, lalu membuat orang pecah. Akhirnya saya tulis surat pengunduran diri supaya masyarakat tidak pecah. Sampai sekarang saya tak pernah diangkat lagi. Jadi walaupun janggut panjang kelihatan, ngomong pandai bukan berarti matang. Karena matang itu tidak di lidah, matang itu di pemikiran dan pembawaan. Orang yang matang di dalam hidup maka dia mudah. Tapi kalau tidak, ia akan mewarisi masalah. Begitu juga yang disebutkan oleh Nabi ini, nanti di akhir zaman akan muncul anak-anak muda sufahaul ahlam, mereka ini tidak matang dalam berfikir, yaqra'unal Qur'an, tapi mereka rajin baca Al-Qur'an. Kalau sudah rajin itu disebut dengan qura'. Jadi kalau datang Ustadz Maghfirah dan lain-lain itu disebut dengan qari. Di situ ada maqari. Maqari itu tempat membaca Al-Quran. Kalau qari orang yang membaca Al-Quran. Kalau qurra itu artinya orang yang banyak membaca Al-Quran. Anak-anak muda yang disebut Nabi ini dia rajin baca Al-Quran. Tapi karena ketidakmatangannya mereka menafsirkan Al-Quran itu dengan persepsi yang salah. Sehingga kata Rasulullah, la yuhawizu taraqiyahum. Al-Quran itu tidak memberikan pemahaman yang tepat kepada mereka. Nah, karena Al-Quran tidak dipahami, ya mungkin dia tidak ahli tafsir. Karena menafsirkan Al-Quran ini perlu bekal, ibu bapak. Tidak bisa pakai terjemah. Apa beda terjemah dengan tafsir? Kalau terjemah itu translate bahasa. Tapi kalau tafsir, kandungan yang kita pahami dari bahasa itu. Sebagai contoh, kalau kita baca Al-Quran di surah Al-Baqarah, Alif Lam Mim, ya mungkin selalu diartikan tak ada yang tahu maknanya. Oke lah, para ahli tafsir juga bilang begitu. Dzalikal kitabu la raiba fi. Kalau kita terjemahkan ayat ini, maka dia berbunyi, itulah kitab.
Tapi tafsir tidak begitu. Kitab mana maksudnya? Karena kitab itu ada 4. Ada Taurat, ada Zabur, ada Injil, terakhir Al-Quran. Dan ada satu lagi, Suhuf Ibrahim namanya. Tapi Suhuf Ibrahim include di dalam 4 kitab ini. Yang disebut di dalam ayat itu kitab yang mana? Nah, itu tidak bisa diketahui kecuali oleh orang yang paham tafsir. Nanti dicarilah dalil menurut Al-Quran kalau memang ada penjelasan ayat lain. Kalau tidak ada, dicari dalil menurut Nabi seperti apa. Kalau tidak ada juga, dicari lagi dalil pemahaman sahabat bagaimana. Baru kemudian mereka mengambil sebuah kesimpulan. Tapi orang-orang yang disebut oleh Nabi, mereka membaca Al-Quran, cuman memahaminya dengan versi mereka sendiri, akibatnya pemahamannya salah. Yaquluna min qaulin khairil bariyah. Selain mereka rajin membaca Al-Quran, mereka juga mengatakan perkataan-perkataan khairil bariyah. Siapa ini? Nabi Muhammad. Jadi mereka banyak berhujjah dengan hadis, tapi tidak memahami prinsip. Al-Quran banyak dibaca, hadis banyak digunakan dalam berkata, tapi tidak memahami prinsip. Yamruquna minad din kama yamruqus saham minar ramiyah. Mereka ini, kata Nabi, keluar dari agama sebagaimana lepasnya panah dari busurnya. Jadi kalau kita lihat orang mana cepatnya busur itu pergi, panah itu pergi dari busur, begitu pula lah ibarat yang dicontohkan oleh Nabi kepada orang-orang muda ini. Banyak baca Al-Quran, banyak memang mengucapkan kalimat-kalimat hadis, tetapi tidak memahami prinsip. Akibatnya apa yang terjadi? Salah dalam cara beragamanya. Para ulama-ulama kita menyebutkan bahwa yang dimaksud di dalam hadis ini adalah Al-Khawarij. Jadi memang harus ada identitas. Kalau tidak nanti dia akan menjadi bola liar. Ini yang dimaksud Ustadz siapa ya? Jangan-jangan tetangga saya itu. Karena kan sekarang ini banyak penggunaan-penggunaan istilah yang membuat kita bingung. Apalagi di zaman adanya medsos. Orang belajar tidak lagi berguru tetapi bertiktok. Jadi diambil langsung dari TikTok itu, dan itu dipegang. Baru kemudian nanti dipertikaikan. Dari satu sisi mungkin medsos ini bagus untuk penyebaran agama, tapi dari sisi lain ia juga merupakan pintu yang sangat lebar untuk merusak agama. Karena orang-orang yang berpikiran menyeleneh itu bisa memasukkan ide-ide dan dibaca langsung oleh umat secara umum. Maka dua sisinya ada di sini. Ada manfaat positif, ada manfaat negatif. Manfaat positifnya orang kirim di pakai YouTube, ada video tertentu dikirim bermanfaat. Ada juga tidak. Tapi ada juga yang mengirimkannya dengan versinya. Memahami agama dengan versi sendiri lalu kemudian dikirim, akan menyebabkan munculnya fitnah di dalam agama ini. Bahkan anak-anak kecil pun bertanya sekarang. Anak saya itu baru 7 tahun umurnya, tapi kalau didengar pertanyaannya luar biasa bunyinya. Kadang-kadang ditanyanya malaikat itu laki-laki apa perempuan, dan seperti apa modelnya. Itu baru usia 6 tahun 7 tahun ibu bapak. Karena yang ditontonnya itu TikTok. Berguru ke Google. Google masih lumayan, masih punya sumber-sumber data yang bisa kadang-kadang dipegang. Tapi kalau orang-orang pribadi yang menyebarkan, itu berbahaya. Maka karena itu hadis ini kiranya perlu kita pahami supaya menambah satu kewaspadaan pada kita hingga nanti berprinsip dalam agama itu benar-benar sesuai dengan konsepnya. Hadis ini merupakan hadis hasan sahih. Artinya boleh kita pegang. Karena hadis itu tingkatannya banyak. Ada sahih, ada hasan, ada dhaif. Kalau sahih, semua ulama mengatakan perlu kita berpegang kepada hadis sahih itu. Kalau hasan, mereka juga mengatakan boleh kita berpegang kepadanya. Yang mereka berbeda itu tentang dhaif. Apakah boleh kita berpegang kepada hadis dhaif atau tidak?
Sebagian mengatakan tak boleh dijadikan sebagai sumber hukum mutlak. Sebagian yang lain mengatakan boleh kalau sifatnya motivasi. Dan sebagian yang lain lagi boleh kita motivasi, tapi kita tak boleh yakin betul bahwa itu sumbernya dari Nabi. Jadi perbedaan itu tetap ada sampai sekarang pun tidak bisa dirubah itu, karena sudah begitu cetakannya. Nah, hadis yang kita sebut ini adalah hadis hasan. Hadis hasan itu artinya hadis baik, cuman kurang sedikit syarat padanya untuk hadis sahih. Kalau hadis sahih itu bersambung sanadnya, jumlah perawinya begini, dan kemudian tidak ada di situ ilat, masalahnya persoalan yang perlu dipertanyakan. Tapi kalau hadis hasan bersambung sanadnya, tapi mungkin di salah satu sanadnya itu ada orang yang diyakini kurang cas hafalannya, maka bisa menurunkan hadis itu menjadi hadis hasan. Dari Mas Riyadi ke Pak Muhammad ke Pak Marjan, an Mas Riyadi, an Muhammad, an Marjan, an Hafiz, an ini. Setelah dicek ternyata beliau tidak bertemu dengan saya, tapi beliau mengatakan seolah-olah itu dari saya. Maka hadis yang diriwayatkannya itu menjadi hadis yang lebih rendah daripada hadis sahih. Nah, begitu konsepnya di dalam hadis itu. Hadis ini hadis hasan. Berkata Al-Hafidh Al-Hajar Al-Asqalani, Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani di dalam kitab Fathul Bari, bahwa kata beliau, Khawarij itu adalah satu taifah, satu kelompok orang. Mereka adalah kaum bid'ah. Nah, ini memang agak lain bunyinya. Jadi Khawarij itu dikatakan kaum bid'ah. Bid'ah itu seperti yang kita dengar, suka membuat-buat benda-benda yang tidak ada di masa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, asal mula bid'ah mereka itu disebabkan oleh sebagian penduduk Irak yang mengingkari atau tidak mengakui Utsman bin Affan sebagai khalifah. Jadi ketika mereka muncul itu di zaman Utsman. Zaman Utsman itu dikatakan zaman permulaan terjadinya musibah dalam Islam, ibu bapak. Maka ada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan tentang musibah itu. Satu ketika Umar bin Khattab bertanya kepada kawan-kawannya, beliau sedang duduk. Apa kata Umar? Pernahkah kalian mendengar hadis tentang musibah, tentang bencana? Kata Huzaifah, pernah Amirul Mukminin. Coba sampaikan, kata Umar, berani sekali engkau ini. Huzaifah pun bercerita bahwa bencana itu datang dari seseorang, bisa datang dari laki-laki, bisa datang dari keluarganya, bisa datang dari anak-anaknya, bisa datang dari masyarakatnya, karena mereka tidak memerintahkan yang hak dan mencegah kemungkaran. Kata Umar, bukan itu yang saya maksud. Tapi adakah musibah, bencana seperti gelombang di lautan yang terus menerus dan tak putus-putus? Kalau gelombang di lautan itu kan bukan seperti yang di Kuala Meranti itu, Kuala Kampar itu apa namanya, Bono. Kalau Bono itu sekali, ibu bapak, maka orang tunggu sekali setahun, kalau nampak selesai. Yang dimaksud oleh Umar gelombang laut, datang satu, hilang, muncul satu lagi, dan terus silih berganti, tak pernah berhenti. Kata Huzaifah, ada wahai Amirul Mukminin, tapi engkau tidak terlibat di dalamnya. Kenapa aku tidak terlibat? Kata Umar bin Khattab, karena engkau adalah pintu. Apakah pintu itu nanti dirusak atau dirubah? Dia dirusak, bukan dibuka atau dirubah. Kalau begitu, kata Umar, maka umat ini tidak akan pernah, gelombang itu tidak akan pernah hilang, sebab pintunya dirusak. Kalau dirubah oleh orang, maka mungkin nanti ada orang lain yang merubahnya lagi. Tapi kalau pintunya sudah dirusak, tak ada lagi pintu yang membatasi antara musibah, bencana dengan agama ini. Imam Nawawi mengatakan bahwa Umar itu dikatakan pintu dari gelombang fitnah dan gelombang bencana itu karena ketegasannya.
Beliau orangnya tegas, cerdas, dan tidak bisa diotak-atik. Jadi orang-orang yang memang punya hati buruk itu kecut semuanya. Mereka tak berani di zaman Umar. Karena memang beliau ini AABB, dan beliau memang berlaku adil luar biasa. Sebab itu terkenal betul beliau ini. Kalau sekarang ini dibuat satu urutan para pemimpin yang adil, Umar itu masuk sedunia. Karena karakteristik kepemimpinannya yang luar biasa. Mungkin hanya dialah yang kita dengar memikul goni di malam hari, melakukan siskamling. Kalau sekarang banyak pemimpin yang mencoba juga mencontohnya, tapi beda. Dulu kan ada ketika zaman-zaman politik kita sedang hangat, ada yang mengidentikannya orang-orang tertentu, oh ini macam Umar. Beda ibu bapak. Umar tak bawa kamera. Kalau sekarang bawa kamera sekaligus dipiralkan. Kalau di situ Umar, bahkan yang datang pun tidak tahu kalau itu Umar. Tapi beliau sudah punya kebiasaan begitu. Apa sebab? Ada rasa tanggung jawabnya. Kalau aku terlalu lalai di dalam memimpin ini, maka aku akan dituntut. Itu sebabnya dia keluar malam, melihat kondisi masyarakatnya seperti apa. Dan sama-sama kita tahu, dia mendengar di satu rumah ada bayi, anak yang sedang menangis. Lalu kemudian diintip, rupanya ada ibu yang masak di dalam. Anaknya bilang lapar, ibunya masih sedang memasak. Lalu kemudian Umar menemui ibunya. Apa yang engkau masak? Dari tadi kok enggak matang-matang begitu. Rupanya batu yang dimasaknya. Mana mungkin batu itu masak? Kenapa engkau menipu anakmu? Wahai bapak, yang ngomong itu tidak tahu kalau itu Umar. Sebegitu tersembunyinya beliau. Enggak seperti sekarang foto ada di mana-mana. Sepanjang jalan tuh foto, semua orang belum jadi sudah kenal duluan. Umar sudah jadi Amirul Mukminin, orang tak kenal. Kalaulah sekiranya Umar itu katanya perhatian dengan kami, maka kehidupan kami enggak seperti ini. Oh, langsung tersentak beliau. Balik beliau ke rumah, karena beliau pemimpin, diambillah kunci gudang Baitul Mal dan diapikulnya lah satu karung gandum, tepung, dibawa ke situ. Dia yang menuangkan gandum itu ke dalam panci, dia juga yang membancunya dengan air, dan bahkan dia yang mengajarkan ibu itu. Nanti kalau nanti kurang aduknya, ia akan bergumpal dan susah untuk dimakan. Jadi tambahkan air sebegini, A, B, C, D. Banyak lagi dikatakan. Setelah masak, mana piring-piringnya? Diambilkan ke dalam piring itu. Setelah itu, apa kata ibu yang anaknya menangis? Kalaulah Umar itu seperti bapak, maka alangkah baiknya. Dijawab oleh Umar, jika ibu mau bertemu dengan Umar, pergilah nanti ke istananya. Niscaya ibu akan menemukan saya di sana. Tapi dia tidak menyebut bahwa dia Umar. Begitu tersembunyinya. Nah, keadilan-keadilan seperti inilah yang akhirnya menjadi benteng fitnah itu. Maka kalau kita sebut sekarang, mungkinkah fitnah itu tak kali muncul seperti dulu? Kayaknya tidak. Karena nggak ada lagi orang seperti Umar itu. Umar Dhani ada. Umar apa lagi? Umar Bakri ada. Umar banyak, tapi karakter Umar ini udah nggak kita temukan. Sampai sebegitu. Satu malam dia mendengar ada seorang anak berbincang dengan ibunya tentang susu yang akan dijual. Kata ibunya, tambahkan susu itu dengan air biar jumlahnya banyak. Anaknya bilang, nggak boleh ibu. Umar melarang kita. Kata ibunya, apa tahunya Umar? Umar tuh jauh nak. Kita berdua saja di tempat ini. Lampunya lampu minyak lagi. Mana pula mungkin Umar tuh tahu? Dia tidak sadar kalau Umar ada di luar bersama sahabat yang lain yang sedang mendengar. Besok dia pulang ke rumah. Dipanggilnya anak-anaknya. Adakah di antara kalian yang mau menikah? Oh ada. Ambillah satu. Kalau tidak salah nama anaknya Hamzah yang akan dinikahkan.
dibawa kepada perempuan itu. Tentu terkejut tukang jual susu didatangi presiden gitu. Presiden mana yang mau datang ke tukang jual susu? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya Amirul Mukminin Umar bin Khattab mau melamar anak ibu. Tentu pingsan ibu tuh. Biasanya kalau pemimpin orang-orang seperti itu ibu bapak, itu biasanya dia mencari orang setara. Maka jenderal itu anaknya akan menikah dengan anak jenderal. Kalau menteri, anaknya menikah dengan anak menteri. Gubernur, anaknya menikah dengan anak-anak gubernur. Petani, anak-anaknya menikah dengan anak-anak petani. Kalau anak petani nikah dengan anak presiden, gempar dunia nih. Amirul Mukminin Umar bin Khattab mencari itu. Dia tidak peduli soal status, tapi yang dia pedulikan bagaimana akhlak bisa berkembang ke depan. Maka setelah disampaikan pesannya, akhirnya menikah. Saya tidak tahu menikahnya seperti apa, apakah Iyad Bustami diundang atau tidak, tapi menikah. Dari pernikahan ini lahir anak, dari anak itu lahir lagi cucu, dan muncullah karakter yang sama dengan atunya, Umar bin Abdul Aziz. Jadi memang orang-orang baik ini akan selalu melahirkan orang-orang baik juga. Orang-orang nakal itu cenderung melahirkan orang-orang nakal. Makanya pernah Nabi dulu mengingatkan, kalau mau mencari pasangan, hati-hati. Iyakum wa hadra' ad-diman. Jauhilah oleh kamu, kata Nabi, hadra' diman. Sahabat bertanya, hadra' diman itu apa ya Rasul? Al-mar'atul hasanah fi mambatis su. Perempuan cantik yang tumbuh di lokasi yang buruk. Kenapa perlu dihindari? Biasanya kalau kawasannya buruk, karakternya akan ikut buruk. Sebab yang dilihatnya itu akan membina perasaannya, akan membina pribadinya. Kalau dia buruk, pasti karakternya buruk juga. Jadi walaupun cantik, kalau lahirnya di Kalijodo, jangan. Lebih baik cari yang cantik-cantik yang lainnya, yang mungkin lahir di sebelah masjid, ayahnya sering ke masjid, itu lebih mudah. Tapi kalau di Kalijodo, ada lagi Kalijodo tuh. Dah habis, dah hilang Pak. Kalijodo masih ada? Di Jogja? Di Jakarta Pak Haji? Atau udah pindah dia ke Jogja? Karena jodoh ini bisa pindah-pindah kemana-mana. Nah, oleh karena itu Umar ini menjadi pintu fitnah itu tidak terjadi di zamannya. Maka umat Islam aman. Tapi begitu Umar terbunuh, fitnah pun mulai terbuka. Pintunya seolah-olah dipecah dan fitnah menyebar kemana-mana. Orang-orang yang dulu tidak merasa nyaman ketika Umar bin Khattab menjadi khalifah, suaranya tertutup, hajatnya tidak bisa disampaikan. Maka setelah Umar terbunuh, semuanya bangkit, seolah-olah melepaskan musang dari kandang. Begitu dilepaskan, dia makan kemana saja. Ini pun bangkit. Dan kita tahu waktu itu Utsman bin Affan naik. Jadi Utsman bin Affan inilah yang menjadi bulan-bulanan orang-orang munafik yang memang dari dulu tidak menyenangi kebijakan-kebijakan yang dibuat oleh Umar, sebab hajat mereka tidak tercapai. Dalam hidup ini kan konsepnya cuma satu ibu bapak. Kalau hajat kita tercapai, itu bagus. Kalau hajat kita tak tercapai, tak bagus. Orang koruptor itu didemo oleh orang-orang lain karena tidak mendapat. Tapi kalau yang mendemo juga dapat, maka sudah berubah menjadi damai. Tak ada lagi koruptor dan tak ada lagi orang berdemo. Maka kita saksikan dulu begitu banyak orang yang bersuara tahun 98, luar biasa. Semuanya jangan biarkan korupsi berkembang sama sekali. Sekarang orang yang berteriak itu berada semuanya di sana. Dan mereka juga melakukan hal yang sama. Nah, ketika Umar bin Khattab jadi khalifah, tak ada satupun suara yang bisa ada berani, karena beliau memang benar-benar memberantasnya. Tapi begitu Utsman naik, Utsman punya karakter lembut. Orangnya tidak tegas. Orang ini kan beda-beda ibu bapak. Lembut, tidak tegas.
Dan ada yang mengatakan bahwa beliau tidak adil karena mengangkat orang-orang tertentu yang dalam versi masyarakat munafik ini itu tidak pantas karena ada hubungan kekeluargaan. Akhirnya apa yang terjadi? Datang orang dari Mesir, datang orang dari Irak ingin memberontak. Mereka mengepung rumah Utsman bin Affan beberapa hari. Lalu pada hari terakhir mereka berhasil masuk dan menikam Utsman bin Affan di dalam rumahnya. Meninggal 2 khalifah dalam kondisi terbunuh. Umar meninggal dengan terbunuh, Utsman bin Affan pun meninggal karena terbunuh. Akhirnya setelah Utsman terbunuh, naik Ali bin Abi Thalib. Kondisi sudah tidak bisa dikendalikan karena semuanya sedang berkecamuk. Ali pun berusaha melakukan yang bisa dilakukannya sebaik mungkin, tapi ternyata juga tidak bisa. Orang Khawarij itu awalnya ada di barisan Ali bin Abi Thalib. Mereka ini mendukung Ali bin Abi Thalib. Tapi setelah mereka pergi ke Madinah, mereka mulai memprovokasi masyarakat. Bagaimana supaya menuntut Ali bin Abi Thalib mengadili pembunuh Utsman. Karena kalau tidak, logika mereka keluarkan supaya bisa masuk ke dalam akal. Kalau tidak, maka khalifah-khalifah yang lain nanti akan terbunuh sama seperti terbunuhnya Utsman. Ali bin Abi Thalib mesti menegakkan keadilan dan mencari pembunuh Utsman bin Affan. Akhirnya terpancinglah banyak orang, ibu bapak, termasuklah waktu itu Aisyah. Sebegitu bahayanya munafik ini. Aisyah pun akhirnya masuk di dalam ranah itu. Beliau bersama beberapa orang sahabat menuntut kepada Ali bin Abi Thalib supaya pembunuh itu diadili. Kalau tidak, kami yang mengadilinya. Akhirnya beliau pun bergerak dari Madinah bersama sejumlah sahabat Nabi. Ali mendengar pergerakan itu karena beliau adalah khalifah yang sah yang memiliki tentara, maka Ali pun mengirim tentara untuk menghalang. Pada asalnya tidak untuk berperang, tapi untuk menghalang, jangan pergi karena istri Nabi nih. Kalau sempat ada apa-apa, bagaimana nanti terbunuh misalkan? Bagaimana bahasa yang akan muncul? Dan itu tidak layak bagi seorang wanita, apalagi istri Nabi. Maka Ali pun berusaha menghalang itu. Tapi karena sudah provokasinya terlalu masif, akhirnya perang terjadi. Itulah perang pertama terjadi di antara umat Islam. Namanya Mauqiatul Jamal, Perang Jamal. Kenapa disebut Perang Jamal? Karena Aisyah menaiki unta. Maka perang itu disebut dengan Perang Jamal. Dalam perang itu alhamdulillah Ali bisa mengamankannya. Aisyah pun dipulangkan ke Madinah, tidak cedera. Tapi yang namanya perang tentu saja menelan korban. Aisyah dipulangkan ke Madinah. Tuntutan itu tidak reda. Muncul tuntutan yang kedua dari Muawiyah yang sedang berkuasa di Syam. Inilah yang menjadi pemicu kontra di antara umat Islam yang lebih besar. Kalau antara Ali dengan Aisyah itu hanya sekedar versi yang berbeda, tapi Muawiyah ini sudah berbeda posisinya. Ali meminta supaya Muawiyah mengakui kepemimpinan khalifahnya, tapi kata Muawiyah tidak bisa sampai engkau mengadili pembunuh Utsman bin Affan. Dan ini terus digembosi oleh kaum Khawarij, orang-orang munafik yang memang sudah masuk. Akhirnya apa yang terjadi? Muawiyah dan Ali pun berperang. Itu namanya Perang Siffin. Dalam Perang Siffin itu Ali bin Abi Thalib bersama pasukannya sebulan lamanya mereka berperang, hampir menang. Tapi kemudian diangkatlah oleh mereka Al-Quran dengan lembing dan katanya mari kita berhukum dengan hukum Al-Quran. Serta merta orang-orang yang banyak membaca Al-Quran tadi, Al-Qurra tadi itu, semuanya berhenti berperang, tidak lagi melanjutkannya karena mau berhukum dengan Al-Quran. Tapi setelah itu mereka cari cara perdamaiannya bagaimana. Di situ rupanya ada komunikasi trik-trik dan politik. Kata pihak Muawiyah, utuslah seorang dari pihak Ali untuk menjadi komunikator,
mencari penyelesaian kita. Kami pun mengutus satu lagi. Ali mengirimkan surat kepada Muawiyah dari Amirul Mukminin, hendaklah engkau ABCD, macam-macam isi suratnya. Oleh Muawiyah ganti Amirul Mukminin itu dengan nama pribadi, dari Ali bin Abi Thalib. Jangan mengatakan Amirul Mukminin. Akhirnya peristiwa itu berganti menjadi peristiwa konflik yang lebih besar, karena Ali yang kebetulan tidak mau dan tidak terlalu getol dengan kepemimpinan ini, akhirnya beliau mengalah setelah ada intrik politik yang tidak bisa diselesaikan. Ali menerima peristiwa itu sebagai peristiwa tahkim. Orang-orang Khawarij tidak setuju dengan sikap Ali itu. Mereka pun keluar dari kelompok Ali dan mengkafirkan Ali. Ali dan pengikut-pengikutnya itu semuanya adalah kafir. Tidak benar, karena mereka tidak berhukum dengan hukum Al-Quran. Disitulah mulai sifat-sifat atau karakteristik Khawarij itu muncul dalam bentuk yang sangat keras, hingga mereka membunuh orang lain. Ali masih mengirimkan surat kepada orang-orang yang jumlahnya hampir 10.000 orang tentara. Dikirimkan Ali surat, baliklah kalian, menyatu kembali dengan orang-orang muslimin. Tapi mereka tidak mau. Akhirnya Ali mengirim Ibnu Abbas sebagai komunikatornya. Dengan bujuk rayu Ibnu Abbas, akhirnya mereka kembali ke kelompok Ali. Tapi kembalinya mereka ini, mereka membuat desas-desus baru bahwa Ali sudah bertaubat dari dosa besarnya, karena dia menerima peristiwa tahkim dalam perang Siffin. Karena beliau sudah taubat, maka kami mau ikut pulang sampai seperti sekarang ini. Ali mendengar itu meluruskan kalimatnya, bukan taubat, karena kalau taubat berarti kan dosa besar. Ali meluruskan bukan taubat dan bukan itu sebuah kesalahan besar. Nah, karena Ali berusaha meluruskan ini, akhirnya mereka keluar lagi dari kelompok Ali. Karena mereka keluar inilah dalam bahasa Arab disebut kharaja. Orang yang keluar disebut dengan Khawarij. Khawarij itu orang-orang yang keluar dari kelompok kaum muslimin. Maka yang disebut Nabi, ibu bapak, orang-orang seperti ini keluar dari agama seperti keluarnya panah dari busurnya. Kalau kita lihat, mereka baca Al-Quran, mereka juga bersyahadat, tapi mereka disebut oleh Nabi keluar dari agama. Artinya keluar dari agama itu bukan masuk Kristen saja, tapi ketika sikap kita tak sesuai dengan sikap beragama yang sesungguhnya, maka ibaratnya kita keluar daripada agama Islam ini. Oleh karena itu kita perlu mewaspadai karakteristik orang-orang yang Khawarij ini. Setelah kita jabarkan tadi, pertama, orang Khawarij itu sangat kuat memegang pendapat, keras. Pokoknya ini yang kami pegang. Tidak boleh ada orang mengatakan A kalau tidak seperti kami. Itu karakter Khawarij itu. Kuat memegang pendapat. Artinya semua kebenaran itu versi mereka saja. Kalau tidak versi mereka, itu tak benar. Itu karakter Khawarij. Mungkin tensinya berbeda-beda, ibu bapak. Ada yang kuat benar, ada pula yang setengah, ada pula yang agak rendah-rendah sedikit. Kalau di kampung saya dulu orang bisa bagi masjid, itu gara-gara kuat memegang pendapat. Karena sholat Jumat di situ ada yang azannya 2, ada yang azannya 1. Yang azan 1 bilang azan 2 itu bid'ah, tak pernah dibuat oleh Nabi. Orang yang azan 2, iya Nabi nggak buat, Utsman buat. Sekarang kita ikut Nabi apa ikut Utsman? Begitu lagi kalimatnya. Ikut Utsman itu juga ikut Nabi. Kata mereka nggak bisa, harus 1. Kalau tidak Nabi, Utsman. Antum pilih saja, mau ikut Utsman, ikut Nabi. Akhirnya apa yang mereka lakukan? Begini sajalah, kalau kalian tak senang dengan azan 2 itu, kalian buatlah masjid yang lain. Oh, berdiri mereka semua. Kalian pikir kami tak bisa membangun masjid? Bisa. Akhirnya mereka pun keluar dari masjid yang azan 2, mereka buat masjid 1 lagi, yang azan 1. Ini sama-sama keras memegang pendapat, baik yang azan 2 maupun yang azan 1. Bangun masjid 1 lagi. Ternyata ibu bapak, di masjid itu bisa selesai dalam waktu singkat. Rupanya orang Islam itu kalau sedang bermusuhan dia bagak-bagak rupanya.
rajin sedekah. Itu sedang bermusuhan, rajin sholat berjamaah. Selesai masjid itu. Tapi masalah muncul kemudian ketika orang-orang yang berada di sana itu rata-rata penyadap karet. Pagi Jumat mereka sudah pergi ke kebun karet. Menjelang Jumat mereka belum pulang. Hingga yang di masjid itu tinggal pengurus-pengurus inti, khatib, imam, bilal. Itulah mata bawa khatib, imam, bilal. Nengok-nengok siapa kira-kira yang bakal datang lagi ini. Kok orang gak pulang-pulang? Di masjid azan 2 begitu, di masjid azan 1 juga begitu. Akhirnya hampir-hampir sholat Jumat yang lebih penting daripada pertikaian tidak dilaksanakan. Ini orang terlalu keras memegang pendapat. Nah yang kedua, karakteristik orang Khawarij itu mudah mengkafirkan orang Islam. Kalau sudah tidak sesuai dengan mereka, mereka kafirkan. Mereka selalu menggunakan ayat wa man lam yahkum bima anzalallah faulaika humul kafirun. Siapa yang tidak berhukum dengan hukum Allah, maka mereka itu adalah orang kafir. Karena itu dalam versi-versi orang Khawarij, apapun bentuk negara yang tidak mengamalkan undang-undang Islam itu kafir semua. Jadi kemarin Ibu Bapak, beberapa waktu ini Ibu Bapak saya bertemu dengan rekan-rekan Densus 88. Saya sempat diskusi dengan beliau. Saya juga kenal dengan pimpinannya di Provinsi Riau. Saya tanya beliau, apa problemnya sebetulnya menurut Bapak dalam persepsi orang-orang ini yang mereka tangkap-tangkap itu? Mereka mengatakan polisi itu kafir semua, Ustaz. Jadi target mereka itu memang harus membunuh polisi katanya. Waduh, dari mana mereka berhujah? Disebutkanlah ayat tadi itu. Wa man lam yahkum bima anzalallah faulaika humul kafirun. Siapa yang tidak berhukum dengan hukum Allah, maka mereka itu orang kafir. Negara ini kan negara nasional, bukan berdasarkan undang-undang Islam. Maka mereka menganggap bahwa yang tidak berundang dengan undang-undang Islam itu kafir, pengikut-pengikutnya pengikut kafir. Kalau ada tentaranya tentara kafir, kalau polisinya juga polisi kafir. Itulah sebabnya mereka selalu mengincar kami. Oh begitu rupanya. Jadi saya sampaikan kepada beliau, ini Pak tak bisa ditangkap lalu kemudian dikurung. Sebab badannya terkurung, otaknya jalan, otaknya bebas. Kalau begitu caranya, isilah. Kalau diisi nanti dia berubah warnanya. Sama seperti gelas, ini kan putih nampak karena yang masuk putih. Coba kalau dimasukkan kopi susu sini, maka dia berubah menjadi kopi susu. Nah kawan-kawan itu ketika mereka kosong lalu diisi dengan yang lain, masuklah sesuai dengan yang mengisinya. Kalau yang mengisinya keras, keras dia. Kalau yang mengisinya lembut, lembut dia. Nah ini mungkin menjadi tugas kolektif, bukan hanya tugas kepolisian. Saya sampaikan begitu karena lama berdiskusi. Ada 6 kali kami bertemu dan mereka juga mengadakan acara di Basnas. Awalnya saya juga jadi bimbang karena mereka datang itu pas saya lagi di Jakarta. Anggota memberitahu, Pak ada Densus 88 di kantor. Apa masalah? Jarang-jarang Densus 88 datang, kok datangnya ke Basnas. Saya ambil kaca, saya tengok wajah saya. Apakah karena saya berjenggot ya? Kayaknya tidak. Walaupun berjenggot, ini karena kebetulan mau tumbuh sendiri. Akhirnya karena tak bisa bertemu hari Jumat, diagendakan hari Selasa. Nah, bertemulah dengan mereka di kantor. Ternyata tidak ada apa-apa. Mereka cuma ingin bertanya, orang-orang yang sudah ditangkap karena mereka ini sangat keras, lalu dinetralkan. Tapi setelah mereka dikembalikan, mereka tidak bisa diterima oleh masyarakat. Akibatnya ekonominya hancur, anak-anaknya susah, mau disekolahkan juga susah. Nah kira-kira dia berbagi pandangan dengan apa yang harus kita lakukan dengan itu. Banyaklah macam-macam lah ceritanya di situ. Jadi ibu bapak kembali kepada yang tadi, maka karakter Khawarij itu mudah mengkafirkan. Kalau kita mungkin muncul satu masa dulu senang kita mengkafirkan, berhentilah. Jangan mengkafirkan orang. Karena mengkafirkan orang itu konsekuensinya sangat besar. Sebab kalau kita kafirkan, maka haramlah nanti berhubungan dengannya.
haram lagi bermenantu dengannya, haram kita menikah, banyak konsekuensi hukumnya. Kemudian yang ketiga, karakter orang Khawarij itu dia menghalalkan darah kaum muslimin. Kalau sudah sampai peringkat kafir, maka halal darah orang Islam itu di mata mereka. Orang Islam boleh dibunuh, orang Islam boleh diperangi. Bahkan ada di sini, saya tidak tahu tadi di mana posisinya, disebutkan bahwa ada bahkan orang yang ditangkapnya kemudian, ini sahabat, di perjalanan istrinya hamil, lalu kemudian suaminya dibunuh, istrinya juga dibunuh, anak yang dalam perut itu dikeluarkan. Nah, sampai begitu. Jadi kalau sudah sampai kekeliruannya seperti itu, mana lagi yang bisa dipertahankan? Karena itu Nabi menyebut mereka ini keluar dari agama seperti anak panah keluar dari busurnya. Jadi artinya tidak beragama itu bukan karena keluar dengan mengatakan haleluya, bukan begitu. Tapi bahkan ketika prinsip kita keliru, itu bisa menyebabkan kita tak ubahnya keluar dari agama yang penuh dengan kasih sayang ini. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka perlu kita pahami prinsip-prinsip agama. Tidak cukup hanya dengan memegang satu dalil, satu hadis, karena biasanya prinsip-prinsip agama itu diadopsi dengan mengkaji lebih mendalam sumber-sumber hukum agama yang ada pada hari ini, baik itu Al-Quran ataupun sunnah, pandangan sahabat, kekinian, bahkan maslahah. Maslahah itu sesuatu yang bisa bermanfaat untuk kita, itu juga menjadi bahan pertimbangan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menghindarkan kita dari pemahaman-pemahaman yang kita katakan keras lah begini. Tapi bukan berarti kita tidak punya komitmen, kita tetap punya komitmen, tapi tidak keras. Ada tempat-tempat tertentu kita perlu memegangnya dengan kuat. Ada pula tempat-tempat tertentu yang perlu ada tasamuh. Tasamuh itu toleransi. Dalam perbedaan, dalam akidah kita mesti berpegang dengan kuat. Lakum dinukum waliyadin. Itu tidak bisa ditawar-tawar itu. Maka kalau ada orang yang mengajak, ayolah kita coba-coba sama-sama. Boleh sama-sama, tapi agama tak boleh dijual. Lakum dinukum waliyadin. Bagi kalian agama kalian, bagi kami agama kami. Itu prinsip. Tapi kalau dalam hal-hal yang bersifat berbeda dalam umat Islam, kita perlu bertasamuh. Oh, si fulan ketika sholat berdoa setelah sholat, silahkan. Yang sebelah tidak berdoa setelah sholat, silahkan. Itu pilihan dia. Yang doa mau, dia mau tak mau berdoa, itu pilihan dia. Yang satu baca bismillah boleh, yang satu tak baca bismillah, silahkan, tak apa-apa. Apalagi yang satu turun dengan lutut, yang satu turun dengan tangan, boleh. Yang jelas jangan sampai turun dengan kepala. Itu tidak dibolehkan, karena itu bid'ah dolalah itu. Nah, artinya biarkan saja, nggak usah dipersoalkan itu sudah lama, ibu bapak, sudah terlalu lama, habis energi membincangnya. 1100, 1200 tahun lalu itu juga pembahasannya. Masa nggak tukar-tukar? Orang sudah sampai mau membuat stasiun di planet Mars, pasar jongkok di sana. Kita masih juga berpikir tentang perbedaan telunjuk, komat, ziarah kubur. Udah terlalu jauh itu, terlalu lama kita ketinggalannya. Sementara orang sudah makan bakso di sana. Jadi kalau begitu nanti umat Islam ini akan terus ketinggalan. Mudah-mudahan Allah memberikan petunjuk kepada kita agar kita bisa beragama dengan baik dan mati juga dalam agama yang baik, sehingga kita ini semuanya husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Demikian yang dapat disampaikan, lebih dan kurang mohon maaf. Kita tutup dengan bacakan alhamdulillahirabbil alamin dan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.